Yang kelima ini yang sangat berbahaya. Kalau kemudian dalam diskursus soal nasab ini dalam proses perjalanannya jadi gangguan kesehatan mental atau fisik. Gangguan kesehatan mental atau fisik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tetap konsisten. Contohnya mereka depresi atau kelelahan fisik yang dapat menyebabkan penurunan motivasi dan energi untuk tetap bertahan dalam diskursus soal nasab ini. Bisa dibayangkan mungkin beberapa orang mengalami ini, ya semacam dapat teror-teror kecil lah, sehingga bisa mempengaruhi mental dan fisiknya, dan pada akhirnya lebih memilih diam dan bahkan boleh jadi memilih untuk melawan arus yang tadinya dibela kemudian kembali diserang. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalobi Kabupaten Bulukumba. Akhir-akhir ini banyak yang bertanya betapa banyak selama ini yang terlibat membela tesis Kiai Imad, lalu kemudian tiba-tiba saja berpaling dengan berbagai macam alasan yang menurut saya jauh dari apa yang kita pikirkan sebelumnya, bahwa kemudian terjadi ketidakkonsistenan dari mereka yang awalnya sangat menggebu-gebu dan bersemangat mengawal tesis Kiai Imad. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini yang jauh lebih tepat untuk menjawab sesungguhnya secara utuh berdasarkan nurani masing-masing adalah mereka-mereka yang kemudian berpaling dari apa yang telah mereka perjuangkan di awal. Tetapi beberapa hal bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat orang tidak konsisten di dalam memperjuangkan sesuatu. Secara umum saya hanya dapat menyampaikan bahwa yang pertama itu adalah kurangnya motivasi. Dalam artian bahwa kurangnya motivasi bagi mereka itu yang kemudian membuat seseorang bisa kehilangan fokus dan keinginan untuk mencapai tujuan mereka. Tanpa motivasi yang kuat, seorang mungkin cenderung melonggarkan usaha. Itu yang terjadi, boleh jadi itu yang terjadi di kalangan teman-teman. Yang kedua adalah dari awal ketika mereka nimbrung di dalam diskursus soal nasab Kelambat Lawi ini tidak memiliki tujuan yang jelas, dalam artian bahwa kemungkinan besarnya hanya berupaya nimbrung di sini untuk mendapatkan penonton atau subscribe, dan itu bisa saja terjadi karena jika seseorang yang tidak memiliki tujuan yang jelas dari awal atau tidak tahu apa yang ingin dicapai dengan ikutnya mereka nimbrung di dalam diskursus soal nasab atau jauh daripada nilai atau tujuan dari perjuangan orang yang pertama kali membahas soal nasab ini, maka kemungkinan besar mereka akan kehilangan arah dan tidak konsisten dalam usaha untuk bagaimana supaya tetap bertahan di dalam diskursus soal nasab. Yang ketiga adalah boleh jadi mereka tidak akan pernah membayangkan di awal bahwa betapa tensi diskusi soal nasab ini akan begitu tinggi, sehingga kemudian mempengaruhi tingkat stres. Dalam artian bahwa ketika orang-orang yang nimbrung di dalam diskursus soal nasab ini memiliki ketegangan yang tinggi, tentu ini dapat mengganggu kemampuannya untuk tetap konsisten. Bayangkan dalam kondisi stres itu pasti sangat menguras energi dan fokus, sehingga sulit untuk mempertahankan tingkat konsistensi. Hal lain saya kira yang keempat adalah kurangnya rencana atau strategi. Memang banyak orang yang terlibat di dalam diskursus soal nasab ini
betul-betul hanya mengejar view saja, sehingga cenderung mereka kurang rencana ataupun kurang strategi bagaimana menggaungkan atau mengawal tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka dominan lebih banyak mengomentari hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, yang tidak substansi dari pembahasan tersebut, sehingga pada akhirnya kehilangan arah atau tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang bisa menghambat yang namanya konsistensi. Yang kelima ini yang sangat berbahaya, kalau kemudian dalam diskursus soal nasab ini dalam proses perjalanannya jadi gangguan kesehatan mental atau fisik. Gangguan kesehatan mental atau fisik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tetap konsisten. Contohnya mereka depresi atau kelelahan fisik yang dapat menyebabkan penurunan motivasi dan energi untuk tetap bertahan dalam diskursus soal nasab ini. Bisa dibayangkan mungkin beberapa orang mengalami ini, ya semacam dapat teror-teror kecil lah, sehingga bisa mempengaruhi mental dan fisiknya, dan pada akhirnya lebih memilih diam dan bahkan boleh jadi memilih untuk melawan arus yang tadinya dibela kemudian kembali diserang. Nah, itu biasa terjadi. Hal lain adalah kadang-kadang orang masuk dalam perjuangan ini di sekitarnya itu sangat tidak mendukung, artinya dukungan sosial sangat kurang di mana dia berada, dan bahkan boleh jadi di antara mereka itu ada yang kemudian justru di sekitarnya mengimbosi dia untuk tidak lagi ikut-ikut terlibat membahas soal nasab. Sehingga jika orang tersebut merasa tidak didukung atau bahkan boleh jadi dia merasa kesepian karena di sekitarnya adalah pendukung kelompok Lawi, dia bertahan dalam kesendirian untuk melawan nasab kelompok Lawi berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, dan akhirnya karena tidak sanggup melawan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kemudian mereka mungkin kehilangan semangat. Itu juga bisa berpengaruh di situ. Yang ketujuh saya kira adalah ada semacam kedisiplinan di dalam diri manusia itu yang juga merupakan faktor penting sesungguhnya untuk menjaga yang namanya konsistensi. Tentu jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan tetap pada agenda atau rencana awal, maka konsistensi sulit untuk dipertahankan. Jadi kedisiplinan, melatih kedisiplinan diri untuk tetap berada pada koridor yang sudah kita patok dari awal, itu juga menjadi penting sahabat. Dan yang kedelapan adalah perubahan prioritas. Artinya begini, prioritas seseorang itu sangat manusiawi bila mana berubah seiring dengan waktu. Dan jika seseorang tidak secara aktif menyesuaikan tujuannya dengan perubahan tersebut, maka konsistensi dapat terganggu. Artinya begini, seperti yang saya sampaikan di poin-poin awal, bahwa memang tujuan itu penting diletakkan. Lalu kita mencoba menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai itu dengan perubahan situasi dan waktu, dengan tensi diskusi yang semakin tajam dan semakin meninggi. Harus berupaya keras kita menyesuaikan diri di situ, sehingga kemudian konsistensi kita tidak terganggu. Yang kesembilan adalah ketidakpastian atau keraguan. Banyak di kalangan teman-teman itu kemudian menjadi ragu karena menganggap bahwa apa yang diperjuangkan ini sesuatu yang tidak pasti, apalagi kalau mengacu kepada beberapa literasi-literasi yang didapatkan oleh para pendukung kelompok Lawi, sekalipun sebenarnya itu mentah, sangat tidak substantif, jauh dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sebagaimana apa yang
sampaikan selama ini bahwa harus kitab sejaman, tetapi kemudian ada juga yang mencoba mengkanter itu. Boleh jadi dengan melihat situasi yang ada, kemudian orang itu merasa ragu dengan upaya-upaya yang terjadi selama ini tentang bagaimana nasab Kelampak Lawi, dan pada akhirnya apa yang dilakukan selama ini dia ragukan sendiri, menganggap dan tidak yakin bahwa kajian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini betul-betul drill dan memiliki nilai kemanfaatan, memiliki data dan fakta yang memang betul-betul tidak akan mungkin bisa dipatahkan oleh Kelampak Lawi. Tetapi mereka, orang-orang yang keluar dari garis ini, ternyata ragu dengan hal tersebut, sehingga ini juga mempengaruhi konsistensi di dalam dirinya. Nah, saya kira 9 poin penting itulah secara umum yang mempengaruhi pikiran manusia, kenapa sikap manusia, kenapa kemudian tidak konsisten dalam melakukan perjuangan. Selain karena boleh jadi orientasi ideologi yang berbeda, juga mungkin karena persoalan tujuan hidup, itu juga bisa karena pemahaman yang lemah terkait dengan diskursus yang lagi dibahas. Nah, hal-hal itulah yang secara khusus bisa saja terjadi di kalangan mereka yang rungkat dari awalnya mendukung Kiai Imad, lalu kemudian tiba-tiba diam dan bahkan menjadi lawan daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Saya kira begitu sahabat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.